kehamilan adalah suatu fase yang kerap dinantikan oleh semua pasangan suami istri untuk memiliki buah hati. Fase ini akan melewati proses yang panjang sekali, sejak sel telur dibuahi oleh sperma hingga berkembang menjadi janin dalam rahim. Pada psikologi kehamilan ini, terjadi beberapa gangguan-gangguan perubahan psikologi yang dialami oleh ibu hamil itu sendiri. Perubahan psikologi pada ibu hamil terjadi karena perubahan hormon pada ibu hamil meningkat. Hal itu mengakibatkan ibu hamil sering mengalami mual-mual pada saat kehamilan. Dan mungkin untuk sebagian ibu hamil lainnya mengalami proses mengidam yang sulit. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin, baik oleh dokter spesialis kandungan, bidan terdekat, atau dengan cara pergi ke tempat pelayanan kesehatan untuk ibu hamil atau posyandu. Perubahan psikologi pada ibu hamil terjadi karena adanya gangguan pada ibu hamil itu sendiri seperti kelelahan, stres, kurangnya istirahat, kurangnya perhatian dari pasangan. Hal itu dikarenakan ibu hamil masih mengurus dan mengerjakan aktivitas rumah sendiri. Oleh karena itu, peran suami atau pasangan sangat penting dibutuhkan dalam fase ini untuk meminimalisir terjadinya gangguan psikologi pada ibu hamil. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan orang tua. Dalam proses hadirnya sang buah hati, ada proses yang harus dilewati oleh seorang ibu, yaitu proses persalinan. Proses persalinan tersebut alangkah baiknya didampingi dan dilakukan oleh orang atau tenaga medis yang profesional dalam bidangnya. Hal itu diharapkan dapat mengurangi terjadinya risiko tidak diinginkan yang dapat dialami oleh sang ibu atau bayi dalam kandungan. Perkembangan pada balita ditandai dengan bertambahnya berat badan, tinggi badan, serta kemampuan kognitif yang meningkat. Seperti balita mampu menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri, duduk, merangkak, hingga berdiri. Kekuatan pada otot balita pun bertambah, sehingga mampu berlari, melompat, dan sebagainya. Perkembangan psikologi pada anak meneliti proses perkembangan fisik, mental, kognitif, sosial, emosional, dan perilaku anak. Secara usia, perkembangan psikologi pada anak dimulai dari usia 8 tahun hingga menuju remaja. Perubahan fisik pada anak, bertambahnya tinggi badan, berat badan, bertambahnya kekuatan tenaga, perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak seperti berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya.
Perkembangan kognitif dan bahasa pada anak ditandai dengan sudah bisa berpikir secara logis tentang informasi dan pemendaraan kata yang lebih banyak dan mampu berkomunikasi secara jelas. Perkembangan secara sosial emosional, anak mampu mengembangkan rasa percaya diri, kejujuran, dan empati, serta mampu mengekspresikan dan mengontrol emosinya secara meniru atau pembiasaan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi pada anak yang pertama adalah faktor internal atau berasal dari diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, berasal dari lingkungan meliputi pola asuh, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Cara mendukung perkembangan psikologi pada anak, orang tua harus menjadi suri tauladan bagi anak. Orang tua menjadi pendengar yang baik bagi anak. Orang tua harus memenuhi hak-hak anak. Banyak yang bilang katanya masa remaja adalah masa yang menyenangkan, masa yang penuh dengan rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba segala hal. Hal itu dikarenakan masa remaja belum dituntut memutuskan dan berhasil dalam mengambil keputusan. Pada masa ini perlu diadakannya pengawasan khusus dan pendampingan. Masalah psikologi yang muncul pada masa remaja seperti gangguan kecemasan, stres, dan gangguan makan. Permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, dan masyarakat. Circle pertemanan yang kurang baik hingga mendapat tindakan bullying. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tidak adanya rasa nyaman di dalam rumah. Hal itu mengakibatkan remaja sulit menceritakan keluh kesahnya, sehingga remaja mencari pelampiasannya pada hal lain atau orang lain. Pergaulan bebas memudahkan remaja terjerumus kepada hal yang negatif. Pada dasarnya, kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, karena masih banyak orang yang sudah berumur tapi tidak menunjukkan kedewasaan. Karena kedewasaan dapat dilihat dari perilaku dan tingkah laku seseorang. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa yaitu sudah mulai memikirkan masa depan untuk melanjutkan kehidupan. Mulai mencari pasangan hidup, menghindari dan tidak ikut campur permasalahan yang tidak penting. Belajar berdamai dengan dirinya, berani mengakui kesalahannya, dan tidak ragu untuk meminta maaf. Walaupun terkadang muncul masalah-masalah pada orang dewasa yang membuatnya merasa kecewa, tertekan, sedih, stres dalam menghadapi masalahnya. Ketika seseorang sudah dewasa, dia akan memiliki rasa tanggung jawab dan selalu bekerja keras. Berusaha memperbaiki keadaan walaupun diawali dengan sesuatu yang kecil. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Pada masa lansia sudah tidak terjadi lagi perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh lansia. Pada masa ini, lansia mengalami kemunduran biologis baik dari segi fisik yang meliputi perubahan tinggi badan menjadi lebih pendek karena postur tulang belakang yang berubah. Kulit mulai keriput, perubahan pada rambut atau beruban, gigi mulai ompong, kemunduran dalam penglihatan, pendengaran, kemunduran sistem organ tubuh. Pada masa lansia, kekuatan otot semakin melemah, pergerakannya pun semakin melambat.
lansia diharapkan untuk terus bergerak aktif seperti senam atau melakukan aktivitas hobi, melakukan kegiatan sosial, rutin memeriksakan kesehatan, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gangguan yang sering dialami oleh lansia yaitu stres, gangguan tidur, gangguan makan, demensia, osteoporosis, dan gangguan fungsi organ tubuh.